Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengantar materi kelas 12 tentang bab dimensi 3, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Titik. Pengertian dari titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran, disimbolkan dalam noktah dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan garis yaitu himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak hingga. Nah, contohnya garis AB. Kalau garis AB ini disebut dengan segmen garis atau panjang garis. Garis BC, CD, AD, AE, EF, FG, dan GH. Sedangkan bidang yaitu himpunan dari garis yang anggotanya lebih dari satu garis, serta memiliki luas tak hingga. Contohnya adalah bidang A, B, C, D, bidang B, C, G, F, bidang B, D, H, F, dan bidang A, B, H. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Perhatikan titik A dan titik B berikut, di mana titik A dilalui oleh garis K, artinya titik A terletak pada garis K, sedangkan titik B tidak dilalui oleh garis K, artinya titik B terletak di luar garis K. Untuk jarak antara titik B dengan garis K, yaitu sama dengan panjang BC, atau panjang segmen garis BC. BC tegak lurus terhadap garis K. Contohnya, nah perhatikan gambar berikut ini, di mana garis AB, titik yang terletak pada garis AB yaitu titik A dan titik B. Sedangkan titik yang lainnya yaitu titik C, D, E, F, G, dan H terletak di luar garis AB. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, perhatikan ada bidang, yaitu bidang alfa. Ada dua titik, yaitu titik A dan titik C. Titik A terletak di luar bidang alfa, sedangkan titik C terletak di dalam bidang alfa. Jarak antara titik A terhadap bidang alfa sama dengan panjang AB. Nah, titik yang terletak pada bidang itu contohnya, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, ada bidang CDHG, berarti titik yang terletak pada bidang CDHG adalah titik C, titik D, titik H, dan titik G. Titik yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik yang terletak pada bidang B, D, H, F adalah titik B, titik D, titik H, dan titik F. Sedangkan titik yang terletak di luar bidang yaitu titik yang terletak di luar bidang CDHG. Nah, berarti titik A, titik B, titik E, dan titik F. Titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D yaitu titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, kalau titik yang terletak di luar bidang B, D, H, F yaitu titik A, titik C, titik E, dan titik G. Yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap garis.
Kedudukan garis terhadap garis itu ada 3. Yang pertama, 2 garis yang saling berpotongan. Perhatikan garis berikut, yaitu ada garis G dan garis H. 2 garis yang saling berpotongan itu mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Garis G dengan garis H saling berpotongan. Nah, mempunyai satu titik potong yaitu di titik A. Garis G dan garis H terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Yang kedua, 2 garis yang saling bersilangan. 2 garis yang bersilangan itu tidak berpotongan dan garis tersebut tidak terletak pada satu bidang. Ada bidang alfa dan ada garis G. Nah, berarti ada garis H bersilangan dengan garis G. Garis H dan garis G tidak terletak pada bidang yang sama. Yang ketiga, 2 garis yang sejajar. 2 garis yang sejajar tidak ada titik persekutuan dan terletak dalam satu bidang. Nah, perhatikan garis G dan garis H. Garis G dan garis H terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Jarak antara garis G dan garis H selalu sama. Contohnya, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, di mana ada garis AB, yaitu garis yang berpotongan dengan garis AB adalah garis AD, BC, AE, dan BF. Sedangkan garis yang sejajar dengan garis AB adalah garis CD, EF, dan HG. Garis yang bersilangan dengan AB yaitu CG, DH, EH, dan FG. Nah, sedangkan garis yang berimpit dengan AB yaitu panjang garis AB itu sendiri. Yang kelima, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang yang pertama yaitu garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang yaitu suatu garis terletak pada bidang jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Nah, ini ada bidang alfa dan ada garis G. Garis G terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis memotong bidang. Kalau garis yang memotong bidang ada satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan itu disebut dengan titik tembus. Perhatikan bidang alfa berikut. Bidang alfa diketahui garis PQ, di mana garis PQ menembus bidang alfa di titik R. Sedangkan panjang PS tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, panjang RS juga tegak lurus terhadap bidang alfa. Sehingga sudut yang dibentuk garis PQ dengan bidang alfa adalah sudut PRS atau sudut alfa. Yang ketiga, garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang tidak terdapat titik persekutuan. Nah, misalkan ini ada bidang alfa dan ada garis H. Garis H terletak pada bidang alfa. Sedangkan ada garis G. Garis G terletak di luar bidang alfa. Artinya antara garis G dengan garis H tidak mempunyai titik persekutuan atau titik temu. Contohnya, perhatikan gambar kubus berikut. Diketahui bidang A, B, C, D. Nah, garis yang memotong bidang A, B, C, D adalah garis AE, garis BF, CG, dan DH. Sedangkan garis yang sejajar dengan bidang ABCD adalah garis EF, garis GH, EH, dan FG. Garis yang terletak pada bidang ABCD, nah yaitu garis AB, BC, CD, dan
garis AD. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama yaitu dua bidang yang saling berimpit. Nah, dua bidang yang saling berimpit yaitu bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Yang kedua, dua bidang yang saling sejajar. Dua bidang yang saling sejajar tidak mempunyai titik persekutuan. Misalkan ada bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Artinya bidang alfa dan bidang beta tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Dua bidang yang berpotongan memiliki satu garis persekutuan, yaitu dinamakan dengan garis potong. Perhatikan ada bidang alfa dan ada bidang beta. Nah, untuk garis perpotongannya adalah pada sudut AB. Nah, untuk latihan, pertama, perhatikan kubus ABCD berikut ini. Nah, terus tentukan bidang yang sejajar dengan bidang ABCD. Berarti bidang yang sejajar dengan ABCD adalah bidang EFGH. Dan yang kedua, bidang yang berpotongan dengan bidang ABCD, yaitu berpotongan dengan ABEF, BCGF, CDHG, dan ADHE. Nah, untuk soal yang kedua, perhatikan 5 TABCD di bawah ini. Nah, ada 5 TABCD, ini adalah 5 segi 4. Yang pertama, bidang yang tegak lurus dengan TE adalah bidang. Nah, kita lihat TE. Nah, berarti bidangnya adalah bidang ABCD. Yang kedua, DE terletak pada bidang. Kita lihat DE. Nah, DE berarti terletak pada bidang alas, yaitu bidang ABCD. Yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh garis TD dengan bidang ABCD adalah sudut. Nah, kita lihat dulu bidangnya. Berarti sudut yang terbentuknya adalah sudut alfa atau sudut TDE.